Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Apakah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke, pada kegiatan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, peserta didik dapat mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan cirinya. Makhluk hidup sebagai objek kajian biologi sangat beraneka ragam. Para ahli melakukan klasifikasi untuk menyederhanakannya dan mengetahui hubungan kekerabatannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, jelaskan yang mendasari klasifikasi makhluk hidup. Apa yang membedakan sistem klasifikasi satu dengan sistem klasifikasi lainnya? Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri. 1. Memiliki tulang belakang. 2. Berdarah panas. 3. Memiliki bulu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. 4. Warna tubuh belang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tentukan tingkat takson makhluk hidup dari filum sampai spesies. Bagaimana ketentuan dari penamaan makhluk hidup? Pada sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional, apa yang membedakan sistem klasifikasi dengan sistem klasifikasi yang lainnya? Coba perhatikan kunci determinasi berikut. Buatlah kunci determinasi untuk rumput teki, kunyit, dan melinjo. Kemudian, perhatikan kunci dikotom berikut. Berdasarkan kunci dikotom, kelabang atau lipan memiliki ciri-ciri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ananda dibagi menjadi beberapa kelompok dan lakukan pengisian LKPD. Setiap Ananda mencari informasi di berbagai sumber, baik buku atau internet. Setelah pencarian informasi, lakukan diskusi kelompok dan pengisian LKPD. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil temuannya dan kelompok lainnya memberikan komentar beserta saran. Setelah diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali dilakukan oleh Aristoteles. Ia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan struktur dan ukurannya, sedangkan hewan dikelompokkan lagi berdasarkan perilaku dan habitatnya. Tujuan dilakukannya klasifikasi yaitu, yang pertama, untuk menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antara jenis sehingga mudah dikenali. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang kelima, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Adapun manfaat klasifikasi yaitu memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan
dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antara makhluk hidup. Dasar klasifikasi yang dilakukan oleh ahli taksonomi adalah persamaan dan perbedaan, ciri morfologi, fisiologi, dan anatomi. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil klasifikasi disebut dengan takson. Tingkatan takson terdiri dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah 1. Kingdom 2. Filum. Filum untuk hewan dan divisio untuk tumbuhan. 3. Klasis 4. Ordo 5. Familia 6. Genus 7. Spesies. Setiap tumbuhan dan hewan masing-masingnya mempunyai nama ilmiah yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Pemberian nama ini bertujuan agar terciptanya sistem tata nama yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku secara internasional, sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman. Penamaan secara ilmiah, tumbuhan dan hewan disusun berdasarkan taksonominya. Yang pertama, nama jenis atau spesies. Nama spesies dikenal dengan sistem binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama dengan 2 aturan. Cara pemberian nama binomial nomenklatur menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Terdiri atas 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua merupakan spesies. Nama genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan spesies diawali dengan huruf biasa. Kedua nama garis bawah yang terpisah atau dicetak miring. Contoh, Oryza sativa, padi. Columba livia, burung merpati. Kedua, marga atau genus. Marga tumbuhan atau hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contoh marga tumbuhan, Solanum, terong-terongan. Marga hewan, Felix, kucing. Yang ketiga, suku atau familia. Nama-nama suku biasanya berasal dari marga makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku ditambahkan akhiran nase. Contoh, nama suku Solanaceae berasal dari kata Solanum dan Ace. Sedangkan pada hewan ditambahkan ide. Contohnya, suku Felidae berasal dari Felix dan ide. Berikutnya, ordo. Ordo merupakan kelompok familia yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Biasanya, ordo memiliki akhiran ales. Contoh, Leguminales. Selanjutnya, kelas. Kelas adalah kelompok ordo yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Yang keenam, filum atau divisio. Filum untuk kelompok hewan dan divisio untuk kelompok tumbuhan. Merupakan tingkatan takson yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Dan tingkat takson tertinggi adalah kingdom. Kingdom adalah
kelompok filum, atau divisio yang memiliki karakter yang sama. Berikut ini contoh tata nama ilmiah pada tingkat takson untuk tumbuhan dan hewan. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan. Yang kedua, sistem klasifikasi alami. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenetik. Yang keempat, sistem klasifikasi modern. Sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional yaitu: yang pertama, sistem 2 kingdom. Yang kedua, sistem 3 kingdom. Yang ketiga, sistem 4 kingdom. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Yang kelima, sistem 6 kingdom. Yang keenam, sistem 8 kingdom. Yang ketujuh, sistem 3 domain. Dari perkembangan klasifikasi, sistem klasifikasi yang masih diakui sampai sekarang yaitu sistem 5 kingdom. Jika diketahui suatu organisme baru atau yang belum dikenal, organisme tersebut perlu diidentifikasi. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam melakukan identifikasi yaitu: yang pertama, pengetahuan tentang klasifikasi. Yang kedua, buku referensi. Yang ketiga, pedoman atau kunci determinasi. Yang keempat, gambar organisme yang sudah diketahui dan telah memiliki nama. Yang kelima, spesimen acuan. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkat takson tertentu. Kunci dikotom merupakan setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif. Dengan kunci determinasi, kita dapat mengidentifikasi makhluk hidup. Misalnya, identifikasi suatu tanaman. Setelah diskusi dan penguatan materi, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini?